Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ajarin bagaimana cara install Stable Diffusion di Google Colabs. Jadi nanti kita akan pakai base modelnya yang realistik kayak gini nanti. Nanti hasilnya yang kayak gini juga. Ini model beberapa image yang bisa kita pakai di Stable Diffusion di Google Colabs. Biasanya kan kalau Stable Diffusion kan kita install di localhost atau di PC. Biasanya kan kita membutuhkan VGA yang tinggi. Nah, ini kita install di Google Colabs biasanya lebih ringan. Nanti saya ajarkan cara tahapannya, install satu persatu apa saja yang harus disiapkan. Nah, yang pertama kalian harus punya akun Google Colab-nya ini atau Colabs Research Google-nya. Kalian bisa pakai akun Gmail. Kalau sudah, tinggal kalian pilih upload. Nanti filenya saya kasihkan atau saya taruh nanti di link ya. Kalau sudah, kalian pilih realistic version IPNGB formatnya. Nanti tinggal kalian upload. Nah, kalau misalnya sudah di-upload, nanti tinggal kalian install dulu kayak gitu. Atau misalnya kalian bisa kalian ubah dulu, nanti juga bisa gitu. Nah, di sini tinggal kalian nanti kalau sudah di-upload realistic version atau Stable Diffusion realistic version VIPYB, nanti tinggal kalian klik yang ini yang kalian jalankan atau runkan kayak gitu. Kalau misal sudah kalian upload sempurna kayak gini, tinggal kalian jalankan saja gitu. Nanti tinggal kalian tunggu prosesnya, proses dari penginstalan Stable Diffusion realistic version ini dengan base modenya itu pakai ini, nanti realistic version ini base modelnya gitu. Nanti hasil fotonya itu kayak gini kayak gitu. Tinggal kalian nanti mau pakai yang mana kayak gitu. Nanti saya jelaskan dulu kayak gitu. Nah, di sini ini sudah proses penginstalan. Ini semua udah diinstal, nanti tinggal kalian tunggu saja gitu. Nanti di sini itu biasanya ada link yang berbentuk warnanya biru kayak gitu. Nanti yang kita gunakan untuk membuka Stable Diffusion base modenya realistic version kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak kita klik dari formatnya itu, biasanya kita nggak bisa buka Stable Diffusionnya itu. Karena apa? Stable Diffusionnya itu biasanya di proses ini kita harus lebih cermat kayak gitu. Ini sambil biasanya nunggu proses dari penginstalan realistic version V4-nya. Nah, ini baru diinstal. Nanti tinggal kalian tunggu saja, biasanya agak lama, sekitaran 5 menit. Nanti tinggal kalian cari saja yang link-link yang berwarna biru kayak gitu. Nanti biasanya digunakan untuk masuk ke Stable Diffusion base mode realistic version 4 kayak gitu. Kalau misalnya nggak bisa masuk lewat situ, ya harus emang lewatnya dari situ, dari link itu yang disediakan sama Google Colabs. Biasanya kan kalau Stable Diffusion di install di PC itu biasanya dia pakainya IP 127 terus berapa kayak gitu. Biasanya diawali dengan 127 kalau Stable Diffusion di PC atau di localhost kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau bikin gambar kayak robot ini, biasanya kita harus install base modenya gitu, atau download dari base modenya itu sekitar 1,9 GB gitu. Biasanya kalau udah ke download, kita nanti taruh di
foldernya Stable Diffusion karena kita pakainya Google Collabs atau Google Colab. Nah, kita nggak perlu nginstal atau download lagi base modenya Realistic Fashion karena sudah jadi satu sama di collabnya kayak gitu. Nah, ini udah mau proses launching web UI-nya. Nah, di sini nanti ada web UI-nya yang kita harus gunain untuk membuka gitu. Nah, ini public URL-nya itu kayak gini yang warnanya gradio.live ini. Untuk lokal IP-nya itu biasanya diawali dengan 127 kayak gitu. Itu khusus untuk yang di PC ya. Biasanya kalau kita jalankan itu kita harus bukanya pakai IP. Kalau di public URL biasanya ini gitu. Nanti tinggal kalian klik kanan, nyutap aja, nanti sudah kebuka Stable Diffusion dengan model base Realistic Fashion kayak gitu. Nah, nanti saya jelaskan dahulu. Stable Diffusion itu ada beberapa menu yang banyak kayak gini. Kalau misalnya kita nginstalnya base modelnya itu Realistic Fashion, berarti di sini nanti ada Realistic V40 kayak gitu. Biasanya ini menunjukkan kita pakai base modelnya realistic gitu. Nah, bagaimana cara bikin gambar yang kayak gini mas kayak gitu. Nah, tinggal misalnya saya mau ngambil gambar mobil ini, Lamborghini ini. Nah, sebelum kalian bikin prompt atau mau copy promptnya, nah itu kita harus belajar dulu prompt. Yang pertama itu prompt positifnya atau prompt biasa di sebelah kanan ini. Nanti tinggal kalian copy saja, tinggal kalian masukkan di Chrome txt to image kayak gitu, nanti di sini kayak gitu. Kalau misalnya sudah, nah ini negatif promptnya itu kita dapat lagi dari base modelnya realistic ini. Nanti tinggal kalian pastekan saja di kolom negatif prompt kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini sama ini, aslinya sudah bisa untuk mendapatkan image dari AI gitu. Cuman itu kurang maksimal. Nah, di bawah ini ada beberapa settingan lagi. Nah, kita harus nontoni dulu. Misalnya di sini spamblernya itu DPM plus 2 SDE Karas. Nah, itu kita harus cari sampling mentoknya kayak gitu. Misalnya DPM plus 2 SDE Karas. Nah, itu kita harus sesuaikan. Karena apa? Kalau misalnya nggak kita sesuaikan, biasanya itu akan hasilnya jelek. Bisa generate AI-nya atau generate image AI-nya pun juga bisa. Cuman kita harus cari image yang realistik atau yang udah nyata kayak gini gitu. Yang pertama tadi Sapler, yang kedua CFG scale itu di 7 CSG. Nah, tinggal kalian nanti cari di sini. Misalnya ini dulu stepnya 25. Stepnya 25 kalian isi, kalian naikkan di sini 25. Kalau sudah CFG scale-nya tadi 7 sudah default. Terus seatnya itu di sekitaran segini. Nah, kalian cari lagi seatnya ini, tinggal kalian kopikan di sini. Nah, ini kalau misalnya sudah semuanya dengan sesuai dengan prompt atau base modelnya di sini. Nah, itu tinggal kalian nanti pilih generate kayak gitu, tinggal kalian generate. Nah, untuk ukurannya kalian sesuaiin. Kalau misalnya mau besar juga bisa, kalau mau kecil juga bisa kayak gitu. Tinggal kalian sesuaiin saja kayak gitu. Kalau sudah, tinggal kalian generate kayak gitu. Nanti ini udah proses generate image AI-nya dengan prompt sesuai dengan ini, negatif promptnya dengan ini,
sampling metodenya udah kayak gini. CVG scale-nya 7 tadi, terus sampling step-nya itu 25, seed-nya itu 340. Ini udah kita sesuaikan semua kayak gitu. Nah, nanti ini hasilnya kayak gini. Nah, ini untuk hasil dari hasil dari base modelnya realistik mobil kayak gitu. Nah, ini hasilnya kayak gini. Kalau misalnya mau download gimana Mas? Nah, itu tinggal kalian save saja kayak gitu. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Ini untuk mobil Mas. Contoh kalau misalnya untuk orang kayak gitu, bebas. Kalau misalnya mau orang, mau yang nude atau yang mau yang biasa, cewek kayak gini ya tinggal kalian nanti sesuaikan dengan promnya sama negatif promnya. Kalau misalnya kalian mau explore lagi ya tinggal kalian nanti ubah lagi apa itu di TXT itu image-nya itu tinggal kalian nanti tambahin lagi explore dengan prom yang kalian mau kayak gitu. Nah, intinya itu kuncinya di sini sama sini, negatif promnya apa, positif promnya apa, dan sama CFG yang sini kita harus atur sesuaikan dengan base model yang kita mau. Nah, ini saya mau ngasih contoh lagi, misalnya saya mau pakai sampel cewek ini. Terus saya masukkan di yang positif prom. Terus negatif promnya ini saya hapus dulu. Tinggal saya paste. Nah, di sini samplernya itu masih sama. Save-nya 7, step-nya itu 30. Saya naikin lagi ke 30. Terus sheet-nya 302, tinggal kalian copy saja. Di sini kita ganti masukkan. Terus CVG scale-nya 7, step-nya 30, terus samplernya DBM SD Keras. Nah, kalau sudah tinggal kalian generate lagi. Kalian bisa dapetin image AI atau gambar AI. Kalian mau explore, mau kalian post di TikTok bisa, kalian mau explore di Instagram juga bisa. Kalian mau gunain untuk di website atau di blog juga bisa kayak gitu. Nah, ini cuman kita dapetin gambar yang realistik. Nah, kayak gini. Nah, ini promnya nggak begitu maksimal nih, lihat di wajahnya ini promnya yang nggak begitu maksimal, wajahnya nggak kelihatan kayak gitu. Nanti bisa kalian ubah juga. Misalnya kalian mau nambah lagi yang robot ini kayak gitu, tinggal kalian copy aja promnya di sebelah sini, kalian hapus dulu. Ini negatif promnya tinggal kalian masukkan lagi sebelah sini. Untuk samplernya itu DPM SD Keras sama, terus untuk scalp-nya 7, terus untuk step-nya 25. Nah, ini 25, kalian turunkan 25. Terus untuk sheet-nya kalian bisa isi sesuai dengan yang ada di JVitai atau base modelnya gitu. Kalau sudah kalian tinggal generate saja gitu kayak gini. Nanti tinggal kalian tunggu dapatnya kayak apa, apakah sama dengan base model yang kita mau robot kayak gini nanti. Nah, ini previewnya udah kelihatan. Kalau misalnya sudah kelihatan nanti tinggal kalian download kayak gitu. Nah, ini udah dapat gambar image, tinggal kalian nanti save aja sebelah sini kayak gitu. Nanti tinggal kalian jadikan apa, kalian explore mau buat konten di sosial media juga bisa gitu. Nah, ini Stable Diffusion pakai base model realistik atau yang disebut dengan kayak gini. Apa itu Stable Diffusion? Nah, itu tinggal kalian explore lagi, kalian mau pakai yang mana tinggal kalian gunakan saja gitu. Intinya kalau misalnya kalian mau pakai model lainnya kayak yang ini kayak gini ya, kita harus download dulu base modelnya ini kayak gitu.
Kalau di localhost atau di PC ya kita mau nggak mau harus download dulu base modelnya. Karena apa? Kita nyesuaiin dengan base modelnya ya, Stable Diffusion ini kayak gitu. Nah itu biasanya kayak gitu. Kalau misalnya base modelnya Civita itu banyak, di sebelah sini base modelnya kayak gini, eh, misalnya kayak ini, kita ya harus download dulu kalau di localhost. Kalau nggak di download ya kita nggak bakal dapat gambar kayak gini. Soalnya kenapa? Stable Diffusion itu mengikutin dari base modelnya. Bisa kita misalnya pakai base modelnya Stable Diffusion atau defaultnya, tapi kita harus main prom ini sama prom negatif sama yang sebelah bawahnya ini, sampling metodnya kayak apa, sampling stepnya kayak apa kayak gitu. Terus bed count-nya, bed size-nya. Bed count itu fungsinya apa? Bed count itu biasanya kalau misalnya tak setting ketiga, dia akan menghasilkan 3 gambar yang berbeda kayak gitu, yang di generate kayak gitu. Nah kayak gini, ini juga base model itu ya kita harus download dulu. Kalau nggak kita download ya kita nggak bakal bisa gitu. Nah ini base modelnya kayak gini, nanti tinggal kalian explore lagi mau kayak gimana. Soalnya Stable Diffusion yang ada di Google Colab itu banyak, mau yang realistik, mau yang anime, atau yang mau cewek Jepang atau Korea itu bisa dibuat pakai Stable Diffusion. Dengan catatan kita harus tahu base modelnya kayak apa dulu kayak gitu. Nah sekian, jadi itu penjelasan mengenai Stable Diffusion AI. Yang kalian harus pelajari mengenai Stable Diffusion AI itu command prompt atau promptnya AI itu sendiri. Nanti tinggal kalian explore lagi kalau misalnya mau bikin atau generate image AI kayak apa. Intinya kalau misalnya mau realistik base modelnya ya kayak gini, jadinya kita nggak susah-susah install di PC, kita pakai Google Colab juga bisa kayak gitu. Nah saya ucapkan terima kasih, semoga dengan video ini kalian bisa lebih explore mengenai Stable Diffusion AI dengan base model yang kalian bisa dapatkan di Civita. Di sini semua ada, tinggal kalian nanti explore lagi. Kalian mau pakai base model kayak apa, nanti kalian sesuaikan dengan kemauan kalian yaitu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.